ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. Ikhwas sekalian, pada malam ini kita akan belajar untuk memahami sebuah istilah yang menjadi salah satu goal dari kegiatan Mukhayyam Quran kita pada kesempatan ini. Dan mudah-mudahan istilah yang akan disampaikan oleh MC akan menjadi salah satu slogan kita dalam interaksi dengan Al-Quran, bukan hanya sebatas wawasan saja atau tabatul matwi, sekedar kesan atau sensasi berpikir, tetapi lebih dari itu ini benar-benar menjadi salah satu cara bagi kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Karena ketika kita memutuskan duduk dalam satu majelis ilmu, maka kita tidak duduk dalam majelis ilmu sekedar untuk bersenang-senang, sehingga kita betah dan tidak hanya duduk di situ apabila kita merasa terhibur. Sehingga kalau seorang pembicara kurang entertain, maka kita tidak merasa penting dan betah duduk dalam majelis ilmu. Kita tidak juga duduk dalam majelis ilmu sekedar mengisi waktu luang yang secara kebetulan terjadi. Kalau sekarang saya yakin antum semuanya sengaja datang ke sini. Tapi seringkali kita saat transit di sebuah masjid, kemudian kita mendengar satu taklim, maka sebagian orang berpikir sekalian istirahat, sehingga dia mencari posisi yang paling nyaman di dalam masjid. Kalau ada tiang, dia duduk dengan bersandar tiang. Kalau tidak ada, dia cari dinding. Kalau perlu yang paling jauh dari pembicara supaya bisa selonjoran, bisa nyaman, bisa sesekali mengantuk, tidak masalah. Ini karena majelis ilmu bagi dia sekedar sebuah selingan untuk mengisi waktu kosong. Tetapi kita duduk dalam majelis ilmu karena memang kita merasa butuh kepada ilmu itu. Dan ketika kita memilih seorang ustaz atau pembicara, karena kita merasa percaya kepada beliau dengan rekomendasi yang diberikan dari beberapa orang ustaz atau ulama, lalu kita berusaha untuk menyimak dan memperoleh manfaat darinya. Dan yang paling penting, syarat suatu majelis itu disebut dengan majelis ilmu apabila ketika kita duduk di dalamnya bertambah iman kita. Ini syarat yang bagi saya mutlak, baru bisa disebut sebagai majelis ilmu kalau dengan duduk di dalamnya walaupun cuma sebentar bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti bertambah iman, bertambah faham, bertambah yakin, bertambah semangat, dan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri khas dari majelis ilmu. Majelis ilmu ciri khasnya bukan banyaknya jamaah. Justru ciri khas dari banyaknya jamaah itu adalah majelis hiburan. Walaupun majelis ilmu juga boleh dihadiri banyak orang, tetapi itu bukan ciri
ciri khasnya. Ciri khasnya majelis ilmu, orang yang hadir di dalamnya lillah, kemudian ketika dia keluar dari majelis itu membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz mengajak orang untuk duduk sejenak dalam majelis ilmu, membaca satu dua ayat dan satu dua hadis. Apa ajakan Mu'adz bin Jabal? Hayya najlis nu'min sa'ah. Ayo kita duduk beriman sebentar. Ayo kita duduk beriman sebentar. Apa arti duduk beriman sebentar? Ayo kita duduk baca ayat, baca hadis untuk menambah iman kita sebentar. Sehingga dengan kita duduk dalam majelis ilmu, kita berhasil mentajdid iman kita. Karena iman harus ditajdid. Kalau tidak ditajdid, maka dia akan menemukan kejenuhan. Bukan karena Allah itu menjenuhkan, bukan karena ayat itu menjenuhkan, bukan karena agama menjenuhkan, justru karena kita hidup di dunia yang menjenuhkan. Karena kita berinteraksi dengan berbagai macam hal yang menjenuhkan, sehingga itu mempengaruhi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ditajdid. Sebagaimana perintah Nabi, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, bagaimana cara kami memperbaharui iman ya Rasulullah? Nabi waktu itu memberikan nasihat untuk memperbanyak zikir, di antaranya la ilaha illallah. Dan sebaik-baik zikir Al-Quran, kemudian juga bisa ditambah dengan hadis. Jadi kalau kita duduk dalam majelis ilmu, baru sukses, baru dapat untung kalau kita nambah iman. Itu insya Allah gak sia-sia kita duduk dalam majelis ilmu. Dan supaya nambah iman, hindarilah majelis ilmu itu dari perdebatan-perdebatan yang tidak baik. Karena perdebatan hanya dilakukan oleh para ulama secara tertutup, secara terbatas, bukan di dalam sebuah forum terbuka dalam urusan taklim ataupun majelis ilmu. Makanya pernah para sahabat duduk dalam majelis ilmu Al-Quran, mereka sedang tasbih Al-Quran. Yang satu membaca, kemudian menjelaskan, yang lain tidak. Hingga suatu ketika sampailah mereka ke suatu ayat yang membuat mereka berselisih. Sebagian mengatakan bukan begini maksudnya, sebagian lain mengatakan bukan begini maksudnya, dan seterusnya, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka soal ayat tersebut. Sampai ramai di dalam masjid. Dan waktu itu Rasulullah masih ada di antara mereka. Cuma Nabi sedang di rumah Aisyah di sebelah masjid. Mendengar suara ramai dan riuh dalam masjid, kemudian akhirnya Nabi SAW keluar dari rumah Aisyah menuju ke dalam masjid dan mengambil tanah, karena masjid waktu itu tidak ada sajadah, tidak ada lantai keramik, langsung tanah. Diambil segumpal tanah oleh Rasulullah, dilemparkan kepada mereka. Kata Nabi, apa yang kalian ributkan? Kalau kalian baca Al-Quran, bacalah dengan khusyuk. Maka jika kalian berselisih dengan satu ayat, tinggalkanlah ayat itu dan carilah ayat yang mempersatukan kalian. Jadi tetap ayat Al-Quran pun bisa membuat manusia berselisih karena pemahaman mereka yang berbeda-beda, atau mungkin karena karakter yang berbeda-beda. Mana yang paling benar? Allahu a'lam. Dalam hal ini Nabi SAW tidak menyampaikan mana yang tafsir paling benar. Allahu a'lam persis kasusnya seperti apa. Yang jelas Nabi mengatakan, jika kalian menemukan ayat yang menyelisihkan kalian, maka tinggalkan ayat itu, carilah ayat yang menyatukan kalian. Karena majelis ilmu salah satu adabnya adalah menghindari perdebatan dan perselisihan. Jadi mudah-mudahan majelis kita yang singkat ini bisa menambah iman kita kepada Allah dan menghindarkan kita dari perselisihan dan perdebatan,
dan menjadikan majelis ini majelis yang marhumah dan perpisahan setelahnya perpisahan yang maksumah biidznillah. Ikhwas sekalian, istilah yang akan kita bahas pada malam ini adalah istilah belajar untuk memunculkan syurur Qur'ani. Ini yang memfasilitasi syurur Qur'ani ini siapa? Dari mana muncul istilah syurur Qur'ani secara ininya? Tahu dari mana istilah syurur Qur'ani? Oh gitu. Jadi warisan ya, warisan kakak kelas ya. Oke, walaupun Allah alam tentang istilahnya, tetapi coba kita bahas saja dengan pemahaman kita bahwa syurur Qur'ani artinya memunculkan perasaan yang Qur'ani. Mungkin bahasa anak gaulnya itu dengan Qur'ani itu udah ke-feel, udah dapat feel-nya ya. Syurur itu kan feel ya, Qur'an itu Qur'an. Jadi gimana cara supaya kita dengan Qur'an itu nge-feel? Apa arti nge-feel? Anak gaul ya, anak gaul nge-feel banget gitu dengan apa, dengan satu film misalnya, nge-feel banget dengan teman kita. Nge-feel itu mungkin menjiwai kali ya. Kalau bahasa Indonesianya menjiwai, jiwa itu kan syukur, ruh dan banyak istilah jiwa, nafs. Jadi bagaimana cara kita menjiwai Al-Quran? Ada beberapa sudut pandang yang ingin saya sampaikan tentang istilah syukur Quran ini. Pertama, saya melihat syukur Quran ini dari sudut pandang ketika kita membaca Al-Quran. Ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, syukur Quran yang dimunculkan saat kita membaca Al-Quran. Apa bahasa lain dari syukur Quran saat kita sedang membaca Al-Quran supaya bacaan kita itu yang menjiwai, supaya bacaan kita itu nggak membosankan, dan lagi-lagi harus ada manfaatnya, dan manfaat dari membaca Al-Quran itu adalah menambah hidayah dan iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Harus ke sana arahnya. Maka gimana cara ketika kita membaca Al-Quran yang menambah iman dengan konsep atau dengan istilah syurur Quran? Bahasa lainnya itu adalah ta'assur. Ta'assur bil Quran. Asar, merasa berkesan. Gimana? Kaifa nata'assar bil Quran fit tilawah. Gimana cara kita merasakan ta'assur, kesan membaca Al-Quran? Ini salah satu sudut pandang tentang syukur Quran ini. Karena syukur Quran ini luas sekali. Gimana cara memunculkan syukur Quran atau ta'assur bil Quran ketika kita sedang bertilawah Al-Quran? Cara memunculkannya, yang pertama adalah cobalah untuk sering-sering mengulang ayat-ayat tertentu yang saat itu kita dapat. Apa dapat? Dapat nih. Gimana sih namanya? Pokoknya pas kita banget gitu ya. Oh ini saya banget nih. Atau ini kayaknya pas lagi dapat nih ayat ini. Kena gitu ya. Gimana sih? Ya kena lah pokoknya. Nah, ketika kita menemukan ayat yang lebih pas pada saat itu, karena dia setiap kondisi itu berubah-ubah, ayat yang kita akan berkesan. Kalau kita paham, atau di antara sebab kita berkesan dengan satu ayat, antara sekian banyak yang kita baca, mungkin ayat itu yang paling kita mengerti di antara sekian banyak ayat. Saya demikian, walaupun tahu terjemahan
Dan kita punya catatannya. Nah, ketika kita melewati ayat-ayat yang kayak gitu, ini biasanya kita akan dapat, akan kena. Oh, ayatnya. Nah, coba diulang-ulang ayat kayak gitu untuk memunculkan ta'azzur bil Quran, syuur Qurani saat bertilawah. Insya Allah nggak akan gampang bosan. Tetapi konsekuensinya kita nggak akan cepat dalam bacaan Al-Quran sesuai dengan target-target sebagian orang. Kan ada yang targetnya sukses gak suksesnya berinteraksi dengan Al-Quran dari jumlah juz. Gak sampai juz berapa, gak sampai surat apa, berapa halaman hari ini, kan gitu ya. Saya nggak bilang ini salah, ini juga bagian dari fastabiqul khairat. Makanya muncullah program Wadaj misalnya dengan one day wages-nya, atau dibuat aja one day 2 juz. Buat aja one day 3 juz apa. Nah, ini fastabiqul khairat, tidak masalah. Tetapi ada satu hal yang harus mulai juga kita syiarkan, harus mulai kita coba sosialisasikan kepada ikhwah kaum muslimin yang punya semangat Al-Quran. Apa itu? Belajar minimal satu hari dapat satu ayat yang dengan ta'azzur, dengan kesan yang dalam. Apalagi kalau sebelum tidur. Ini lebih kena. Sebelum tidur. Atau kalau misalnya udah dalam, ya berarti tengah malam. Ketika dia mulai. Kalau misalnya takut nggak bangun, minimal sebelum tidur coba cari, atau nggak usah cari, baca. Nanti ketemu dengan satu ayat, ulang-ulang ayat itu yang sering berkali-kali. Kalau perlu dihafal, nanti sambil nyetir motor diulang-ulang dengan pemahaman yang sudah ada tadi sejak dulu. Jadi ayat yang diulang sambil direview kembali ingatan kita tentang makna dari ayat itu. Diulang-ulang, itu insya Allah akan muncul ta'azzur dan syuur Qur'ani di dalam diri kita saat membaca. Apakah ini pernah dicontohkan sebelumnya? Saya belum menemukan ada hadis bahwa Nabi mengulang-ulang satu ayat. Mungkin ada saja yang terbatas ilmunya. Tapi kalau sahabat sering. Dan ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang menjadi tren di zaman sahabat. Mengulang-ulang ayat. Dan di Timur Tengah pun banyak syaikh atau qari yang kalau jadi imam tarawih mereka mengulang-ulang ayat tertentu, kecuali di sholat wajib karena memang ada fikihnya. Tapi kalau di sholat sunnah, sholat tarawih terutama apalagi qiyamul lail, mereka akan mengulang-ulang satu ayat yang bagi mereka itu ayat yang berkesan. Walaupun semuanya berkesan, cuma saat itu yang berkesan. Di antara contoh yang dulu pernah saya sampaikan bagi yang pernah sering dengar tausiah saya, bahwa Aisyah suka mengulang-ulang surat, salah satu ayat di surat At-Tur. Jadi kisahnya ketika seorang sepupu Aisyah, ponakan anaknya Zubair, ponakan Aisyah kalau nggak salah, suatu pagi lewat rumah Aisyah untuk pergi ke pasar. Waktu itu dia mendengar Aisyah sedang baca Al-Quran di rumahnya. Jadi habis sholat subuh, Aisyah baca Quran. Baca, didengerin sama sahabat ini. Hingga sampai di ayat Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Tentang nikmat Allah menyelamatkan kita dari azab neraka dengan cara diberi hidayah. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Aisyah mengulang ayat ini terus. Setelah beberapa kali mengulang, dia berhenti menangis. Lalu dia berdoa. Lalu dia mengulang lagi. Beberapa kali berhenti menangis, berdoa, mengulang lagi terus. Hingga akhirnya sahabat tadi merasa sudah cukup dan melanjutkan jalan ke pasar. Setelah sekian lama di pasar, beberapa jam di pasar, saat dia pulang, dia lewat lagi rumah Aisyah, mendengar Aisyah sedang baca Al-Quran dan masih mengulang ayat yang sama. Setelah sekian jam, Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi, terus kayak gitu sepanjang antara subuh sampai duha. Ini artinya
mengulang-ulang ayat yang berkesan pada saat itu akan mudah memunculkan ta'assur bil Quran atau memunculkan penjiwaan syuur Qurani ketika kita sedang bertilawah. Tapi tadi konsekuensinya kita gak akan bisa kejar, harus dapat 1 juz, gak usah ditarget. Kalau yang target, oke, siapnya mungkin kita udah mentarget, oke, hari ini dapat 1 juz. Tapi kalau yang ini gak bisa ditarget, dia apa tadi? Sensasi jiwa, sepuasnya kita. Namanya orang senang kayak dengan lagu gitu. Ada lagu yang dia suka banget diulang-ulang sampai puas. Atau ada bacaan seorang syekh yang bagus ceramahnya, ayat itu diulang-ulang terus sampai puas. Ini kan sesuatu yang sifatnya selera, kepuasan secara jiwa lah. Kepuasan jiwa, kebanyakan pakai wi. Kepuasan jiwa, sehingga diulang-ulang sampai puas aja. Kalau udah merasa alhamdulillah, menitik air mata, rasa puas, nyaman, ada rasa kayak sejuk di dalam dadanya, baru dia nanti lanjut ke ayat yang lain. Ketemu lagi, atau mungkin cukup 1 ayat lalu dia tidur, maka tidurnya itu dalam keadaan zikrullah, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu cara memunculkan syuur Qurani ketika bertilawah. Salah satunya banyak mengulang. Terus cara yang lain, ini cara yang kedua ini juga sangat penting, bahkan satu paket dengan cara yang pertama. Selain mengulang-ulang ayat, cobalah banyak-banyak ilhah. Al-ilhah, apa itu ilhah? Merengek kepada Allah. Seperti seorang bayi yang merengek pada ibunya untuk meminta ASI atau makan. Kapan kita ilham? Di setiap penggalan ayat, maksud saya penggalan itu 1 paragraf ayat atau ayat-ayat yang tadi kita mengerti, kita berhenti, kita ulang-ulang lalu kita berhenti, ilham, berdoa kepada Allah, minta sesuai dengan tema di dalam ayat itu. Misalnya ayatnya katakanlah di surat Ar-Rahman itu ada ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita ilham, ya Allah, hindarkanlah dari hati saya kecintaan terhadap dunia yang fana. Jadikanlah di dalam hati saya itu cinta terhadap akhirat lebih besar daripada cinta terhadap dunia. Jadikanlah saya yakin bahwa sebanyak apapun dunia itu fana, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita ilham. Tapi kalau sampai saya sebutkan kan tidak ilham ya, namanya juga secara teks saja. Nanti di sendiri-sendiri ilham aja tuh. Mereka ya Allah, kan nggak masalah kalau kita lebaynya itu sendiri, nggak masalah. Tapi kalau lebaynya pas muhasabah itu kan kadang-kadang ke bawah suasana. Oh, ini ke bawah suasana kan ya. Saya kadang-kadang ada ketawa sendiri juga. Lagi rame-rame itu, kecuali natural aja dia ngalir, nggak dibuat. Tapi kalau dibuat-buat tuh nggak enak. Makanya kalau sendiri itu insya Allah lebih ngalir daripada rame-rame. Kenapa salat tahajud lebih utama sendiri walaupun boleh berjamaah? Kecuali kalau udah sering, tapi seringnya lebih sering sendiri sesekali berjamaah. Karena sahabat juga ada yang berjamaah, tapi nggak selalu. Kenapa? Supaya kita bisa puas-puasin. Secara natural kita mau apa dalam ayat-ayat yang dibaca itu? Kayak gitu. Cuma kalau di dalam sholat kita nggak bisa ilham karena ketika sedang berdiri baru bisa ilhamnya nanti pas sujud. Tapi kalau di luar sholat kita bebas baca kayak gitu dulu para sahabat baca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, 2 halaman berhenti berdoa kepada Allah. Baca lagi berhenti berdoa lagi kepada Allah. Atau di surat Al-Haqqah yang diberikan kitab sebelah kiri itu gimana? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanat
kita ulang di sini. Khudhu fa'amlu thumma al-jahim sallu thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Doa ilham, ya Allah, janganlah Kau berikan kitabku dari sebelah kiri. Maafkanlah kesalahanku, aku telah menzalimi diri sendiri. Terus ngadu-ngadu aja kepada Allah di setiap paragraf tertentu. Apalagi kalau paragrafnya bicara tentang azab, tentang akhirat, tentang kiamat, tentang orang-orang kafir, tentang kebinasaan kaum-kaum terdahulu, itu kena banget kalau kita ilham di situ tuh. Karena itu ayatnya tentang yang sedih. Jadi di ayat-ayat yang sedih kita sedih. Kita merangkik, kita mengadu, kita curhat kepada Allah. Cara-cara itu gampang. Pertama, sebutkan kebesaran Allah. Ya Allah, Engkau maha itu di antara materi curhat ya, syakwa atau munajat atau ilham. Pertama, ini boleh diacak. Yang pertama itu memuji Allah setinggi-tingginya. Kita mengagungkan Allah, ya Rabbal Alamin, wahai Rabb yang maha pencipta langit dan bumi, yang memelihara alam semesta, ya Ilah, yang tidak ada sembahan selain Engkau, yang kepadamu aku mengadu, ya Allah. Kita agungkan Allah. Kemudian materi yang keduanya, kita rendahkan diri kita. Zalamtu nafsi zulman katsiran, saya sudah menzalimi diri saya menganiaya diri saya sendiri, saya banyak dosanya, siang dan malam saya membohongi diri sendiri, dan seterusnya. Kita rendahkan diri kita saja ya. Lalu yang ketiga, kita sebutkan masalah kita apa. Kalau kita punya masalah, kan kadang-kadang baca Quran dalam keadaan banyak masalah itu lebih syukur Qurani ya. Lagi banyak masalah, baca Quran itu syukur Qurannya itu cepat gitu. Tapi syukur Qurani adalah syukur masalah. Sebutkan masalah kita apa. Ya Allah, saya lagi ada masalah kayak gini, lagi ada masalah kayak gitu, dan seterusnya. Sebutkan. Baru yang keempat, minta apa yang kebaikan yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilham, tapi dengan bahasa tadharru'an wa khafiyah, dengan bahasa nida'an khafiyah, dengan banyak curhat kepada Allah. Ini makanya tadi kalau mau dapat ta'assur bil Quran dalam tilawah, memang nggak bisa banyak bacanya. Yang targetnya 1 juz cuma dapat 14 juz. Dan itu aja udah sejam. Tapi berkesan. Nah, ini yang disebut, yang saya dulu suka menyebutnya dengan istilah tawaful tilawah. Sekarang saya suka menyebut dengan istilah tilawah dengan hati. Kenapa tilawah dengan hati? Karena kata Nabi, nanti akan muncul umat yang anak-anak kecil mereka hafiz Al-Quran. Bukan lagi gak boleh baca Quran, bagus justru. Yang mereka itu mengejar bacaan itu cepat sekali, juz, surah dan seterusnya, tapi bacaan mereka tidak pernah melewati tenggorokan, artinya gak sampai ke dalam hati. Ini hanya untuk orang yang tahu selalu baca Al-Qurannya itu gak pakai hati, asal kejar tayang aja, asal kejar target aja. Tapi kalau kita main combine, siangnya kita 1 juz, malamnya kita dengan asur, maka gak masuk dalam di antara hadis ini. InsyaAllah termasuk orang yang benar dengan interaksinya kepada Al-Quran. Tapi kalau hanya yang 1 juz, atau cepat hafal Al-Qurannya tapi gak pernah berkesan, ayatnya di mana, kehidupannya di mana, gak nyambung gitu, maka ini termasuk di antara orang yang diancam oleh Rasulullah atau diperingatkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Jadi setidaknya 2 aja cara memunculkan syukur Qurani, ta'assur bil Quran ketika sedang bertilawah. Pertama, ulang-ulang. Gak usah semua ayat diulang-ulang lengkap jadi hafal ya. Ulang-ulang. Yang kedua, ilham dengan doa, dengan munajat, dengan syakwa, dengan istighosah, dengan banyak membaca minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu curhat kepada Allah. Sehingga akhirnya kita akan merasakan ayat itu benar-benar berkesan di dalam hati kita. Bahkan kalau sering kayak gini, suatu saat nanti kita akan ngerasain di mana kharu itu apa?
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatul rahmani kharru, apa kharru? Tersungkur. Apa arti tersungkur? Tersungkur itu artinya nggak kuat lagi berdiri, lemes, jatuh. Itu artinya tersungkur. Jadi kalau dia berdiri sholat, waqul wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Itu apa lagi? Umar, orang yang paling gagah, sulit untuk menjatuhkan Umar, ahli bulan. Yang bisa menjatuhkan Umar dan Umar menjatuhkannya cuma satu orang, Khalid bin Walid. Kalau berbulan tidak ada yang bisa menjatuhkan Umar kecuali Khalid, dan Umar tidak bisa menjatuhkan Khalid. Sekali Khalid yang menang, sekali Umar yang menang. Bulan nonton MMA, mana menjatuhkan orang? Nah, Umar susah dijatuhkan, tapi dengan inna 'adzaba rabbika lawaqi' langsung jatuh, namanya kharru. Ini orang-orang yang alladzina an'amallahu 'alaihim, orang yang Allah kasih nikmat syuhur Qur'ani. Ini yang dimaksudkan orang-orang yang Allah kasih nikmat syuhur Qur'ani, nikmat hikmah Al-Qur'an. Yu'til hikmata man yasha. Salah satunya orang yang kharru ketika membaca Al-Quran. Memang gak semua ayat kharru, kan gak harus semua ayat kharru. Nabi juga ketika sahabat Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran, setelah sekitar 2 lembar Nabi sudah basah pipinya dengan air mata dan mengatakan hasbuk, hasbuk ya Abu Musa, cukup, cukup ya Abu Musa. Artinya gak harus baru satu ayat karena merasa sangat lembut hatinya, alif lam ra nangis gitu ya. Nah, ini kayaknya ada masalah nih. Masa alif lam ra nangis kecuali dia soalnya pada ya Abu Bakar gitu. Oke, Abu Bakar juga 3 ayat dulu. Saya kira realistis lah. Saya nggak akan katakan setiap ayat nangis, setiap ayat kharru ya kapan berdiri jadi alif lam ra kharru bangun lagi kita azalnya kharru kan enggak juga. Makanya saya bilang ada ayat-ayat tertentu yang di kondisi-kondisi yang berbeda itu dia akan berubah-ubah ayatnya, nggak selalu ayat yang sama. Nanti kita akan kharru di situ bukiyah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiyah tafidu minad dam', akan penuh dengan air mata. Itu mudah sebetulnya kalau kita sendiri baca Al-Quran dengan cara yang tadi saya sebutkan, 2 aja caranya, insya Allah akan terasa. Gak harus yang bacanya seorang qari atau seorang imam yang bagus suaranya. Yang penting kalau kita baca itu jangan cepat-cepat, jangan teriak-teriak. Bacalah dengan lembut, dengan sedih, dengan khusyuk. Iramanya bebas, nggak usah mikirin irama. Kecuali kita seorang seniman qiraah atau qari lah. Kalau orang qari kadang-kadang dia ngerti, Muzammil dia tahu nama-nama irama. Saya aja udah lupa nama-nama irama, udah lama banget. Ini apa Muzammil? Muzammil kasih tahu ini kurdi Ustaz. Ini apa ini nahawan? Saya udah lupa yang mana nahawan, yang mana hijaz, yang mana safa. Dulu saya kan suka, oh ini nahawannya, udah lupa semuanya. Udah gantung sepatu soalnya. Kalau kita seniman habis, baru nanti kita bisa maaf saya hari ini kurdi deh, kurdi ya. Hari ini saya pengen ras, hari ini saya pengen tindakan misalnya. Saya nyebut-nyebut aja tapi nggak tahu yang mana. Nah itu oke. Tapi kalau kita nggak punya kapasitas sebagai qari, udah nggak masalah, nggak usah pesimis, nggak usah berkecil hati. Karena yang paling bagus bacaannya bukan qari, yang paling bagus bacaannya yang paling sedih dan khusyuk. Bisa jadi seorang qari kalau dia nggak kenal Al-Quran, dia ngimamin nggak enak, padahal itu juara nasional. Saya sering mendengar qari juara nasional, juara provinsi, bahkan internasional, pas ngimamin kok nggak kesan gitu. Karena bukan suara dan irama aja modelnya. Suara irama itu penting, tapi itu bukan satu-satunya yang akan memberi kesan. Harus ada tadi penjiwaan,
sesuatu yang keluar dari hati, insya Allah akan terkesan di dalam hati. Saya juga pribadi tidak selalu kalau ngimamin itu merasa ada kesannya, kadang berkesan, kadang tidak berkesan. Jadi kalau antum dengar saya ngimamin gak berkesan, itu kayaknya saya lagi gak benar. Maksudnya gak benar, lagi apa ya? Mungkin amalnya kurang hari itu, mungkin ada dosa, mungkin banyak lalai, mungkin kurang khusyuk. Tapi kalau ngimaminnya berkesan, insya Allah walaupun mungkin kita pada dosa cuma ada istighfar, mungkin ada lalai sudah taubat, jadi berkesan. Makanya ceramah juga gitu kan. Ustaz-ustaz yang ceramah, saya dulu sering membandingkan ustaz karena belum tahu gerakan yang lain, tahunya jamaah tabligh gitu ya. Kalau yang bayarnya itu jamaah tabligh, apalagi baru pulang umroh 40 hari, itu bayarnya tuh istilah mereka itu jelas gitu. Wah, semangat langsung orang yang mendengar terus banget, karena dia lagi imannya tuh lagi benar-benar naik, lagi apa iman yazid. Tapi kalau yang ceramahnya mungkin orang yang biasa-biasa saja, yang nggak ada pergerakan, hidupnya sih santai-santai aja, sehingga ceramahnya tuh kayak hambar, walaupun secara wawasan infonya tuh banyak informasinya, tapi kayak hambar gitu, nggak ada di sini tuh nggak terasa. Gimana? Nggak terasa di dalam hati kita tuh nggak terasa gitu. Kenapa nggak terasa? Karena bisa jadi kitanya yang mendengar emang lagi imannya yang futur istilahnya. Futur itu apa? Futur itu dari kata fatrah. Fatrah itu artinya sekian lama tidak punya amal soleh. Itu futur. Setelah seharian, 2 harian, 3 harian tidak punya amal soleh, itu namanya futur. Dari kata fatrah. Sehingga gara-gara futur, gara-gara fatrah, akhirnya imannya lemah, semangatnya melemah. Makanya orang yang pengen lebih soleh lagi, kalau pengen imannya terasa lagi, dia paksain beramal soleh. Nah, mungkin kita lagi futur, atau ustaznya lagi futur, atau dua-duanya lagi futur. Dan itu hal yang wajar ya, bukan aib besar. Walaupun kita berusaha sebaik mungkin, tapi itu wajar terjadi. Kita juga sering, saya juga sering, antum juga sering. Kadang ustaznya udah berapi-api, kitanya biasanya gitu. Kadang ustaznya biasa-biasa aja, kitanya gitu ya. Atau kadang-kadang dua-duanya juga atau dua-duanya biasa-biasa. Ini tergantung kondisi iman. Begitu juga di Al-Quran. Azan. Ada saya pernah dengar azan lurus-lurus saja, tapi kok pas dengar azan itu saya langsung berdiri, langsung menuju ke masjid, karena dia mungkin azan itu saat itu dalam keadaan ikhlas banget, sehingga maknanya itu langsung sampai ke dalam hati orang-orang yang mendengar. Tapi ada juga azan, itu azannya tuh mendayung-dayung, nafasnya itu 3 kali lipat nafas kita biasa, tapi kok gini ya? Padahal yang satu lagi kemarin nafasnya, suaranya, walaupun tetap penting dengan irama, karena Imam Nabi menyuruh kita menghiasi Al-Quran dengan suara yang sedih. Suara yang sedih itu juga bisa berarti irama yang sedih. Makanya nggak apa-apa suaranya nggak ada bakat, atau mungkin bakatnya bakat rock gitu ya, bukan bakat korik ya, baca aja yang penting dengan khusyuk. Insya Allah suara rock pun akan khusyuk. Kalau kita saya baca أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم kayak gitu aja lurus-lurus saja, tetap berkesan kalau kita bacanya sungguh-sungguh. Itu nggak diramain banyak, ada yang namanya? Nah, ada yang lurus-lurus saja, nggak tahu apa yang namanya yang apa misalnya. Itu aja gitu. Pokoknya saya niatnya sih lurus, tapi yang kayak gitu, nggak usah sih. Niatnya pengen lurus, saya malah melengkung. Kenapa ayatnya itu tetap qasiyatul qulub, hati yang keras. Setelah itu kita baca doa, ya Allah lembutkanlah hati saya, itu kan ya. Rabbi shrah li sadri, kemudian ya
musarrifal qulub, ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana, dan seterusnya. Doa-doa Tuhan hati itu akan berkesan. Walaupun bacanya lurus-lurus saja, nggak usah diramai-ramain. Apalagi kalau dengan memang punya bakat ramai, insya lebih berkesan. Ini syurur Qur'ani dalam tilawah. Satu. Yang kedua, syurur Qur'ani dalam pengamalan. Gimana syurur Qur'ani dalam pengamalan? Agar kita dengan Al-Quran itu menjiwai dalam kehidupan. Berusaha untuk kalau ngerti satu ayat, jangan disimpan di dalam pikiran kita, tapi langsung disimpan dalam amal soleh kita. Tahu satu ayat yang berkesan, langsung coba diamalkan. Apa aja? Misalnya ayatnya tentang sholat, ya udah pas habis baca ayat itu langsung berdiri sholat. Seperti yang digambarkan di ayat itu. Misalnya yang paling gampang lah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Nanti dibandingkan lagi dengan yang berikutnya, walladzina hum 'ala shalawatihim yahafizun, fawailul lil musallin, dan seterusnya. Setelah itu coba langsung berdiri saat itu juga. Kalau ada waktu itu langsung berdiri. Salat mutlak saja 2 rakaat, tapi sekhusyuk mungkin. Ini insya Allah akan berkesan dengan ayat itu, karena udah langsung diamalkan. Jangan tunggu besok, karena besok ketemu ayat yang baru lagi, yang ini nggak sempat diamalkan, berubah lagi. Kita tahu satu ayat, berubah lagi. Kayak sekarang nih, antum tahu sedikit ilmu dari yang saya bahas ini, langsung malam ini juga sebelum tidur praktekkan. Gak usah banyak, 1 halaman aja, tapi dengan syurur Quran yang ta'asur bil Quran yang tadi saya sebutkan. 1 halaman aja, gak usah banyak-banyak, tapi langsung diamalkan. Itu insya Allah. Apalagi ini lagi itikaf nih, akan lebih banyak lagi waktunya. Coba sebelum tidur, coba kayak gitu. Nanti besoknya mulai beda kesannya dengan orang yang ujuk-ujuk langsung tidur. Makanya sebelum tidur coba munculkan apa yang amalkan yang tadi diutamakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang takasur fil ilm. Apa takasur fil ilm? Suka koleksi ilmu. Itu nggak baik koleksi ilmu. Orang yang takasur fil ilm itu kata ulama bukan berbanyak-banyak ilmu, tapi dia suka mengkoleksi ilmu, tapi nggak pernah diamalkan dan diajarkan. Dikoleksi aja tuh. Oh saya bersama tuh. Oh ada di catatannya tebal. Bukunya di rumah tuh di rak bukunya tuh berjilid-jilid. Atau hafalannya tuh banyak. Atau rekaman di audionya tuh udah banyak banget nama-nama list Ustaz, ini ceramah sekian, nama sekian. Tapi nggak ada satupun yang diamalkan. Ini namanya takasur fil ilm. Alhamut takasur. Celaka orang yang takasur, termasuk takasur fil ilm. Jadi bukan berarti nggak boleh ilmu banyak-banyak, bukan. Jangan sampai ilmu yang banyak itu hanya dalam bentuk koleksi wawasan. Jangan sekedar koleksi wawasan. Oh, udah tahu, oh udah pernah dengar tuh, oh iya saya tahu tuh. Sehingga jadi bahan diskusi aja, apalagi jadi bahan debat. Ini takasur fil ilm. Ini tidak akan berkesan dengan Al-Quran. Lebih bagus qanaatun ilmiyah. Apa qanaatun ilmiyah? Qanaatun ilmiyah itu bukan saya mah ilmunya cuma sedikit, bukan. Itu bukan qanaatun ilmiyah. Qanaatun ilmiyah menurut para ulama artinya ilmu baru sedikit langsung ngamalin. Tahu satu langsung ngamalin. Tahu satu langsung ngamalin, itu qanaatun ilmiyah. Qanaah banget, tahu sedikit langsung diamalkan. Besok tahu lagi langsung diamalkan. Itu namanya qanaatun ilmiyah. Tapi kalau tahu, tak kapan diamalkan, itu namanya takasur fil ilm. Jadi qanaatun ilmiyah itu artinya bukan yang penting mah saya udah tahu sedikit lah, atau mah ini sedikit itu sedikit asal tahu aja. Ini bukan qanaatun ilmiyah. Ini orang yang malas, orang yang amani, banyak berangan-angan, atau orang yang lalai. Tapi kalau yang qanaatun ilmiyah, orang yang sedikit ilmu langsung membuat dia beramal dan menjadi orang yang soleh. Makanya cara memunculkan syukur Quran di dalam kehidupan kita supaya Quran itu menjiwai, nggak akan menjiwai kalau kita nggak ngamalin. Dan kalau bisa
Sehingga pas dia parkir, pas dia belok, pas ada jalan yang sempit, ya atau apa, ini udah dapat banget tuh. Orang nggak perlu gini-gini, nggak perlu itu. Yang gini-gini tuh berarti belum syukur saya belum dapat penjiwaan terhadap kendaraan. Kalau dia udah menjiwai kendaraannya, dia santai aja. Oh, awas kena, kata istrinya di sebelah, enggak, tenang aja. Pengalaman pribadinya. Kalau naik mobil misalnya udah sering, udah tahu ancang-ancang mobil kita tuh udah tahu. Tapi kalau ganti mobil yang lain, punya orang kita bawa, itu kita agak kagum dikit kan? Kagum di kompleknya, kalau yang di kompleknya kok nggak masuk ya, ternyata komplek dia itu harus dalam. Kalau kita mungkin sedikit gitu. Atau kagum-kagum di setirnya, dia mungkin agak terlalu lembut. Kita agak keras, setir kita kan setir nggak ada power steeringnya misalnya. Biasanya begini, ini pas begini, oh udah belok aja. Kan kagak, belum dapat syukurnya, belum dapat feel-nya. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita nggak pernah ngamalinnya, kita nggak akan dapat feel Al-Quran. Al-Quran seperti sebuah mobil yang dikoleksi di garasi. Dikendarai aja nggak pernah, duduk di dalamnya aja nggak pernah, atau dikendarai sekali-kali nggak akan dapat feel-nya. Tapi kalau udah sering kali diamalkan, dipraktekkan, itu akan dapat sendiri. Jadi kayak satu tubuh gitu. Udah kebayang lah berapa senti sampai. Karena kalau parkir nggak pakai parkir sensor pun, dia segini pun dia dapat gitu. Cuma ngelihat yang belakang aja, udah. Ada yang turun dulu ngelihat, oh masih 1 meter, turun lagi. Ujuk-ujuk pas yang bilang stop sama tukang parkir dan nabrak mobil orang. Ini nggak dapat syukur saya lagi. Benar nggak sih istilahnya? Mendapatkan feeling mobil. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, motor. Bahkan yang satu merek pun, kayak motor Matic, misalnya Vario. Tapi ada dua Vario tuh. Punya saya satu, tak punya siapa satu lagi tuh. Itu kalau dikendarai beda. Yang Vario saya dikendarai orang, Vario orang saya kendarai itu beda rasanya. Kan bukan punya saya, nggak pernah naik, baru pertama naik. Oh enggak, jalan. Ternyata dia harus ngecek. Semua kayak gitu, butuh praktek. Saya dulu pertama belajar nyetir dulu, mobilnya mobil tahun 60. Wah itu mobilnya benar. Habis belajar nyetir baru sejam itu udah besar sebelah ini. Yang sebelah sini kecil, sebelah sini besar. Saking kerasnya si mobilnya. Terus nggak pakai power steering, belum. Kenapa dia pakai mobil itu untuk belajar? Biar kalau tabrak nggak rugi. Soalnya mobil jelek. Tapi pas udah, karena saya udah lancar pakai mobil jelek itu udah lancar gitu belajar setir. Kemudian saya beli mobilnya mobil second, tapi ya lumayan lah ada power steering atau apa. Pas saya naik gemeteran, udah pakai peci, biar kelihatan Pak Haji gitu ya. Pakai peci, udah ngajak anak-anak semuanya, ayo kita jalan gitu. Pas udah pada naik semuanya, saya mau nyalain, udah nyala, gemeteran. Oh ini kenapa ini? Akhirnya turun lagi, gak jadi malamnya kita gak jadi jalan-jalan. Belajar lagi, cocokin dulu dengan si mobil. Ketika saya belajar berkuda yang di Palembang, itu kata pelatihnya, kalau kamu mau naik kuda itu yang nyaman, kamu harus kenalan dulu dengan kudanya. Dan kuda paling senang kalau dilurus-lurus di bagian lehernya. Jadi tanya dulu, misalnya namanya Mustang gitu ya, Mustang, saya mah anak kaki gitu, kenalan dulu. Ya saya gantinya gitu ya. Pokoknya ngomong aja udah, walaupun dia nggak ngerti, pokoknya ngomong aja, dia ngomong aja sambil diusap-usap lehernya kata si pelatihnya. Saya itu baru naik. Kalau nggak kenalan naik, itu dipelantikin sama kuda itu. Kenapa? Nggak dapat syukur apa? Hisoni atau kudawi gitu. Nggak dapat perasaan si kudanya itu belum menyatu. Makanya pas saya baca sejarah Nuruddin Ahmad Ziki, kata para sejarawan seperti Ibnul Azir, Nuruddin dengan kudanya itu seperti satu tubuh. Gak ada bedanya mana orang, mana kuda sama udah. Saking menjiwai dari freestyle apa segala. Itu kan ya, orang main bola itu ya Lionel Messi. Kemana dia bawa bola, bolanya tuh kayak ada diikat di kaki dia tuh, gak akan lepas gitu. Oh di kalau ramai-ramai juga gak akan lepas. Kenapa? Dia udah syur Nurawi. Nah, dengan ukuran badan tuh dah. Ini syur. Al-Quran juga demikian. Kalau kita pengen dapat kejiwaan Al-Quran itu pas baca langsung kena dalam kehidupan
Al-Quran itu menjadi nur, namshi bihi fil ardh, cahaya yang kita berjalan dengannya di muka bumi, maka kita harus segera mengamalkan apa yang kita tahu semampu kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ada sahabat yang saya mungkin pernah cerita juga, tapi yang ini masalah dengan hadis, mengamalkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang bersalah. Suatu saat Rasulullah SAW mengatakan kepada Mustami' di dalamnya ada Abu Ayyub, kata Rasul, siapa yang memberi minum kepada istrinya, maka dia dapat pahala seperti bersedekah. Siapa yang ngasih air dan minuman kepada istrinya, dia dapat pahala sedekah. Di Arab, air itu barang yang berharga, sehingga ketika kita dianggap menyedekahkan air seperti Utsman menyedekahkan sumur untuk kaum muslimin, itu sedekah yang besar. Tahu hadis kayak gitu? Kata Nabi, siapa yang memberi minum istrinya, dia dianggap mendapatkan pahala sedekah. Abu Ayyub langsung, Assalamualaikum ya Rasulullah, langsung pulang. Dapat satu hadis langsung pulang. Kata itu, Assalamualaikum. Istrinya buka, langsung ke dapur. Nih, istriku minum. Dikasih langsung ke istrinya. Istrinya bingung, ya Abu Ayyub, ada apa ini? Mimpi apa semalam? Kalau bahasa orang kita banyak. Ada apa ya Abu Ayyub? Wahai istriku, aku baru mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi minum air kepada istrinya, maka dia dapat pahala sedekah. Maka terimalah air ini supaya aku dapat pahala sedekah. Kayak gitu mereka nggak mau. Dapat satu hadis, Assalamualaikum Waalaikumsalam, pulang. Besok dapat satu lagi hadis, pulang langsung. Gak ada dapat satu hadis, catat. Hadis yang berikutnya ya Rasul, kalau bisa tausiahnya yang lama Rasul, 2 jam, tapi gak ada yang diamalin. Itu apa? Makanya Nabi gak suka ceramah banyak-banyak. Sedikit Nabi ceramah yang sifatnya khutbah yang banyak, kecuali acara momen penting. Sisanya itu obrolan, dapat 1-2 hadis, sama langsung pulang, ngamalin. Ini cara ta'assub bil Quran dalam bentuk amaliyah kehidupan kita. Mudah-mudahan 2 hal ini aja dalam interaksi kita dengan Al-Quran coba kita praktekkan. Yang pertama baca, kedua amal. Nanti pastinya ada lagi kebanggaan terhadap Al-Quran. Coba supaya muncul rasa, tambah sedikit lagi Pak, supaya muncul rasa apa ya, kalau nggak bisa disebut memiliki, tapi kalau dengan seseorang itu kan ada rasa memiliki. Dengan benda itu ada rasa memiliki. Gimana cara rasa memunculkan rasa memiliki? Itu kita berkorban untuknya. Kalau kita udah berkorban untuk dia, kita akan punya rasa memiliki. Seorang ayah, kenapa begitu cinta kepada anaknya? Karena dia banyak memberi dan berkorban untuk anaknya. Begitu juga suami dan istri. Tapi kalau nggak pernah memberikan apa-apa dan pengorbanan, nggak ada rasa memiliki. Nah, agar kita merasa memiliki Al-Quran ini firman Allah ini saya pegang erat, saya jaga. Caranya adalah seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud secara sukarela dia datang ke depan Ka'bah di tengah orang-orang kafir Quraisy yang beringas. Dia baca Al-Quran surah Ar-Rahman dengan lantang. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Akhirnya dikeroyok ramai-ramai sampai bacanya gagal. Dikenal lagi. Dari situ dia semakin cinta kepada Al-Quran, sehingga Allah kasih dia 1 juz Al-Quran surah Al-An'am hanya dengan sekali dengar, sehingga 30 juz. Ini mendapatkan kesan karena dia pernah berkorban untuk Al-Quran, dipukuli gara-gara apa? Gak usah cari-cari masalah dengan Al-Quran. Enggak, maksudnya kita harus benar-benar bangga dengan Al-Quran. Coba Al-Quran itu kita jadikan sebagai lifestyle kita. Kalau dihina oleh orang gara-gara kita baca Al-Quran, ini justru akan memunculkan rasa semakin cinta kita kepada Al-Quran. Ini dalam bentuk membanggakan Al-Quran. Kan ada informasi terbaru, seorang akhwat yang diinterogasi sama polisi di jalan gara-gara dia rest dari halte itu baca Quran. Indonesia ini pakai aneh, di Eropa aja orang biasa-biasa aja kayak gitu. Di sini baca Quran diinterogasi. Kalau baca yang turunnya di sini misalnya majalah gaul, oh itu bagus, nggak gaul. Atau yang baca gosip misalnya nggak masalah. Tapi kalau baca Al-Quran, kita ngerti ini orang militan, ini istilah sini teroris, ini apa. Justru dari situ muncul semakin semangat kepada
kira itu Bapak Muli malam. Gimana lagi nih? Oh, ada tanya? Atau langsung saya aja? Mungkin karena saya ada kegiatan lagi, mungkin untuk ikhwan satu penanya, kawan satu penanya, silakan. Kalau nggak ada nanti dikasih kawan penanya. Tadi yang mau nanya yang hari kemudian akan ada yang baca Al-Quran hanya di tenggorokan saja, dan kan ada, saya pernah dengar ada hadis yang mengatakan minimal baca Al-Quran 1 juz per hari lah. Nah, dan dengan dan kebiasaannya, biasa saya juga baca Al-Quran itu sama artinya. Jadi apa? Tapi untuk baca 1 juznya itu jadi yang berada susah. Apakah didahulukan yang 1 juz tadi atau yang baca artinya biar surah Qurannya dapat? Tidak ada yang didahulukan, dua-duanya memang bagian dari kewajiban kaum muslimin. Seorang muslim yang tidak membaca Al-Quran kurang dari 100 ayat sehari itu digolongkan orang yang lalai ya. Walaupun bukan kafir, bukan munafik, tapi udah lalai. Jadi kalau kurang dari 100 ayat itu termasuk orang yang lalai. Jadi kalau bisa sehari minimal 100 ayat. 100 ayat itu kan relatif. Ada ayat yang pendek, ada ayat yang panjang. Maka para ulama menyepakatinya kurang lebih 1 juz. Ditambah lagi dengan hadis Ibnu Mas'ud yang tiap bulan khatam berarti kan 1 juz juga. Jadi orang yang membaca Al-Quran kurang dari 1 juz sehari, berarti hari itu dia termasuk orang-orang yang lalai. Kalau dia mau menjadi orang-orang yang wadzakirun Allah katsiran wadzakirat, minimal dia membaca sehari 1 juz kalau dia sudah hafal. Tapi kalau dia punya target hafalan, saya kira mungkin dengan dia murojaah terus atau mungkin hafal baru yang diulang-ulang juga sampai 1 juz. Jadi 1 juz di sini bukan dari awal juz sampai akhir juz. Ini tergantung masing-masing kondisinya. Ada yang memang dia targetnya 1 juz sampai khatam sebulan sekali, oke. Ada juga yang memang dia lagi program tahfiz, sehingga dia fokusnya ke hafalan, sehingga sebulan rata-rata dia dapat sebulan dapat misalnya setengah juz kata-katanya, atau sebulan dia 3 juz, bukan 30 juz. 10 hari 1 juz, 10 hari 1 juz, 10 hari 1 juz. Sebenarnya walaupun sebulan 3 juz, dia itu bacanya mungkin nggak lebih dari 30 juz karena dia belum melumpuh sayapnya. Maka tidak masalah bagi orang-orang yang kayak gini, pelajar yang sedang hafal Quran, tidak masalah, tidak harus langsung khatam karena sahabat juga nggak semuanya dalam waktu sebulan khatam Al-Quran. Ada juga yang dengan macam-macam, Khalid bin Walid dengan perangnya, terus juga Ikrimah yang baru belajar Al-Qurannya. Intinya berbeda-beda, cuma kalau dikalkulasikan walaupun ayat dibaca sama itu aja, jangan kurang dari 100 ayat atau 1 juz. Jangan rata-rata kalau kita pakai dalam durasi waktu, minimal kita interaksi dengan Al-Quran itu sehari 1 jam. Kalau pakai durasi waktu sehari 1 jam. Nah, sehari 1 jam ini kalau memang kita sibuk banget kan nggak semuanya seperti kita nih yang waktu-waktunya banyak. Ada yang mau usaha, ada pejabat, ada orang yang sibuk banget, ada seorang guru atau apa. Maka 1 jam ini mungkin dia bisa baca saja 1 juz, atau 1 jam ini dia bagi dua, setengah juz dengan bacaan, setengah juz dengan tadabbur tadi ta'assur. Intinya dalam sehari itu kita setiap hari harus berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau waktunya minimal 1 jam, kalau ayatnya minimal 1 juz, walaupun tidak 1 juz 10 lembar, bisa jadi cuma 5 lembar tapi diulang-ulang jadi kayak 1 juz juga. Ini arahnya ke sana semua. Jadi maksud Nabi disuruh khatamkan Al-Quran setiap bulan itu bukan soal harus khatam 30 juz, khatam 30 juz, tapi nggak berkesan. Makanya beda-beda setiap orang. Cuma jangan juga gara-gara ini akhirnya nggak khatam juga. Dan juga udah berapa tahun nggak khatam, kenapa? Saya mah orangnya ta'asur. Ta'asurnya berapa ayat? Sehari 1 ayat ta'asur aja ya. Nggak gitu-gitu juga. Makanya ini lebih ke pesan di situ, substansinya adalah mengingat Allah dan memahami ayat-ayat Allah. Tapi akan lebih bagus lagi kalau program 1 juz jalan terus, program ta'asur nggak usah banyak-banyak, 1 ayat aja sehari, sehingga dua-duanya dapat. Nah ini tinggal di mana yang gampang bagi kita.
Insya Allah, tapi kalau udah hafal beberapa juz Al-Quran, akan lebih mudah lah. Satu hari lebih dari satu juz itu gampang, karena sambil jalan dapat, nanti sambil nunggu iqamah, antara azan dengan iqamah udah dapat 2 lembar. Kalau 5 kali sehari nggak dapat sejuz, hanya antara azan dan iqamah. Orang lain kalau dia nggak pernah baca Quran, saya nggak pernah lihat dia wudu gitu. Nah, karena emang dia baca Qurannya begini, kendaraan, dan itu tetap khusyuk bagi dia karena dia paham asalnya. Makanya kalau antum kenal Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf tuh, beliau sehari baca Qurannya hafalannya 10 juz. Dengan kesibukannya sebagai anggota dewan, sehari 10 juz, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Kata beliau sendiri ke saya untuk memotivasi. Waktu itu kita lagi dimotivasi tahfiz, kata beliau, saya dari sejak kelas 6 SD udah 10 juz sehari. Dari kelas 6 SD dan itu udah biasa, makanya lancar. Syekh Yazid juga dulu cerita demikian, sehari kalau di bulan Ramadan sehari khatam. Di bulan Ramadan ya, karena duduknya di masjid aja. Itu kelas berapa? Kelas 6 SD. Ada kelas 6 SD. Syekh Yazid itu duduk di masjid selama 30 hari, setiap hari khatam. Sebulan itu 30 kali khatam. Tapi yang lain-lainnya rata-rata sehari 3 juz, sehari 3 juz. Kalau sudah hafal, kalau yang nggak hafal, ya kayak tadi aja dibagi-bagi lah waktunya. Kadang kita hari ini bisa 1 juz plus, kadang-kadang kurang 1 juz tapi plus. Plusnya maksudnya tadabbur. Kadang-kadang bisa 1 juz plus, kurang 1 juz plus tadabbur. Yang penting tadabbur ini jangan pernah hilang. Wajib setiap hari tadabbur, walaupun ayat yang sama minimal. Ayat yang sama yang kemarin kita baca tadabbur lagi, nggak apa-apa. Tapi harus setiap hari, kalau nggak kita lalai. Karena nggak pernah dinasihati oleh Al-Quran. Kalau setiap hari kita beberapa hari nggak pernah tadabbur Al-Quran itu bakalan gersang banget hatinya. Jadi bukan angka 10 lembar saja, ini masih tergantung kondisi. Walaupun makin banyak kan makin baik. Tetap aja yang kalau saya sih prinsipnya, kalau baca Al-Quran kurang dari 1 jam sehari atau 1 juz sehari atau murajaah 1 juz sehari atau gitu aja kurang dari 100 ayat, berarti saya hari ini termasuk orang-orang yang lalai, minal ghafilin. Tapi kalau udah sehari minimal 1 jam ke atas interaksi dengan Al-Quran atau 10 lembar atau 100 ayat atau 1 juz, berarti insya Allah hari ini alhamdulillah saya termasuk wadzakirunallah katsiran wa dzakirat. Orang yang benar. Kenapa saya bilang 1 jam atau 1 juz? Kadang 1 juz, kadang nggak 1 juz tapi 1 jam. Ya tadi karena banyak mengulang ayat-ayat yang berkesan, nggak masalah. Yang penting setiap hari itu harus minimal 1 jam interaksi dengan Al-Quran. Kalau mau lebih lagi ya pastinya kan ini berlaku fastabiqul khairat ya, lahum darajatun inda rabbihim. Ya 1 juz plus udah 1 juz ditambah dengan ta'azzur. Dari akhwat ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, ikhwan masih ada kesempatan 1 orang lagi. Tidak ada. Cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi saya ingatkan kembali, jangan hanya menjadi koleksi wawasan, tapi segera kita amalkan. Barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum.